Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Mauli dari Prodi Farmasi Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pendidikan agama, yaitu Alam dan Manusia menurut perspektif Islam. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Selanjutnya, pengertian manusia menurut Islam. Selanjutnya, fase kehidupan manusia, alam yang dilewati manusia, dan tugas manusia. Pendahuluan. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kekuasaan sepenuhnya atas makhluk-makhluknya. Manusia merupakan tatanan makhluk yang tertinggi di antara makhluk-makhluknya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit berada di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengembang amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini, dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah. Namun demikian, manusia sangat tergantung pada Allah. Semakin besar ketergantungan manusia pada Allah, maka ia akan dicintainya. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatiannya. Allah menciptakan alam semesta dalam proses yang bertahap. Pengertian manusia menurut Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang amat baik. Manusia diberikan akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah. Karena ilmunya itulah manusia bisa dibedakan dengan makhluk lainnya, dan Allah menciptakan manusia untuk berkhidmat kepadanya. Fase kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa fase kehidupan manusia dibagi 3, antara lain diciptakannya Adam sebagai manusia pertama. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, diciptakannya Hawa. Yang ketiga, manusia selanjutnya. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, diriwayatkan anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar. Dikisahkan pula anak cucu Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Alam yang dilewati manusia. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh adalah alam yang kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Alam ruh tidak bisa kita temukan dengan panca indera kita, karena alam ruh merupakan alam azali. Yang selanjutnya, alam rahim. Alam rahim adalah alam di mana tumbuh dan bermula cikal bakal manusia yang akan terlahir ke bumi. Selanjutnya, alam dunia. Alam dunia merupakan tempat berbuat penanaman modal akhirat, tempat bercocok tanam yang hasilnya akan kita petik di alam akhirat kelak. Yang keempat, alam kubur atau alam barzah. Alam kubur adalah sekat antara dunia dan akhirat yang akan dialami setelah meninggal. Setiap manusia yang sudah meninggal akan singgah di alam ini sebelum nantinya menuju akhirat. Yang terakhir, alam akhirat. Alam akhirat adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan, di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Di alam inilah keabadilan menyertai, yakni surga dan neraka. Tugas manusia. Yang pertama, sebagai hamba Allah yang tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Dapat disimpulkan bahwa
Manusia sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya sesuai ketika tindakan-tindakan yang ia ambil itu benar, dan sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan ketertarikannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya, yaitu alam. Di sini alam adalah ciptaan yang maha kuasa. Alam diciptakan untuk kemakmuran manusia, bahwa segala kebutuhan duniawi semuanya ada di alam, dan manusia itu sendiri ialah ciptaan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan hambanya hidup dalam jalan yang benar. Dengan berbagai cobaan yang ia berikan, manusia diharapkan bisa mengatasi semuanya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.